Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Farah Fadila. Tentunya pada kali ini kita juga akan membahas yaitu database dengan subtopik yaitu DCL atau Data Control Language, atau bagaimana kita mengontrol akses antara pengguna-penggunanya atau antara skema atau user-user. Sebenarnya ketika kita membuat satu user pada video saya pertama, ketika kita membuat suatu user atau skema, kita akan membuat create user atau dan identified passwordnya. Terus di bagian terakhir saya akan menambahkan seperti grant connect atau resource to skema itu, atau juga bisa defaultnya seperti grant DBA to skema yang kita ingin beri akses. Nah, jika kali ini kita membahasnya lebih dalam, yaitu bagaimana kita memberi akses antara dua skema, tiga skema, dan antara skema-skema lainnya. Nah, yang pertama kita harus login dulu ke tentunya di sistem database-nya Oracle, itu sysdba. Oke. Maka kita harus membuat suatu user yang namakan director identified by 1 2 3 4 5 6. Oke, user yang bernama skema yang bernama director telah kita buat. Oke, kita buat di sini saya akan membuatnya eh, lebih dari 2 user atau 3 user lah, untuk membuktikan itu proses antara pemberian akses di skema-skemanya atau di user-usernya. Terus buat user kedua yaitu komisaris, kita identified by 1 2 3 4. Oke, oh, komisaris identified kanan. Oke, untuk user komisaris sudah terbuat. Kita buat untuk user engineer identified by, sama saja lah biar kita mudah diingat. Nah, di sini kita akan memberikan, nah, inilah konsep dari DCL itu sendiri, itu bagaimana kita memberikan akses ke user atau skema. Intinya itu loh dalam konsep dari DCL. Kita grant, kita default katanya DBA itu user mana yang kita tuju itu untuk dia bisa mengakses semua database atau melakukan semua semua eh, semua semua yang dapat semua semua sintak yang dapat kita lakukan seperti create table, create create a view, dan lainnya. Kita grant DBA to director. Oke, kita exit dulu aja. Kita masuk ke kita masuk ke ke skema director atau user director. Pasnya 1 2 3 4 5 6. Salah. 1 2 3 4 5 6. Nah, kali ini kita telah masuk ke usernya database-nya director. Di sini kita memberikan akses kepada
kita memberikan akses kepada eh, misalnya kita memberikan akses kepada komisaris yaitu create session to komisaris. Nah, di sini dia user database atau skema database dari komisaris dapat melakukan login karena kita telah memberikan suatu akses ke usernya itu bernama create session. Oke, coba kita login menggunakan user komisaris. Nah, sudah kita telah masuk ke dalam user itu yang user komisaris yang telah kita buat. Di sini saya coba clearkan saja biar bagus bentukannya. Nah, di sini saya coba pembuktian lah, pembuktian eh, dari dari konsep dari DCL itu sendiri berjalan atau tidak. Oh, kok salah nih? Coba dulu saya buat gini ya. Iya, oke. Untuk engineer saya belum tahu buat ya. Lewat satu user lagi yang bernama engineer eh, identified by 3456. Ya udah, nggak bisa. Engine. Nah, di sini mengatakan bahwa oh iya, karena kita ingin membuktikan suatu proses DCL atau data control yang itu berjalan ini user atau skema database dari engineer tidak dapat kita login karena yaitu kita tidak karena kita belum lah memberikan akses kepada user. Sudah kita masuk ke user satu tadi, kita grant ini user satu misalnya. Ini kita grant OTS to exit SQL plus masuk ke user satu director tentunya. Nah, kita tuliskan dulu biar rapi. Nah, di sini kita memberikan akses ke create session kepada yaitu tentunya engineer, engineer. Nah, barulah bisa masuk. Kita coba lagi. Oke, oke, sudah connect. Kita telah memberikan eh, akses create session atau login kepada user kita. Oke, kita clearkan aja. Terus di sini kan masih belum ada sesuatu atau belum ada table atau belum ada kolom atau row-nya yang belum kita bentuk. Di sini saya ingin memasukkan suatu database yaitu bernama HR atau Human Resource yang telah saya siapkan. Kita coba cari di sini. Oke. Nah, kita copy ya. Di copy file terus di sini lagi. Bentar. Oke, kita clearkan saja dulu. So, kita first name and from employees. Telah masuklah satu skema di dalamnya.
Di sini dia nggak bisa mengakses itu, mengakses dari user director karena ya itu nggak ada privilege lah untuk user komisaris akses tabel dari director. Coba aja kita sebagai pembuktian. Nah, tidak adalah tidak akses. Coba kita beri grant atau beri akses kepada komisaris dengan grant. Kita buat aksesnya select ya, select employees, paste to komisaris. Nah, grant sukses. Coba kita select lagi. Nah, jangan lupa di sebelum nama table kita harus memasukkan nama usernya itu sendiri. Nah, telah telah kita masukkan lah dari bentuk tabel yang sebelumnya dia yang ada di directory. Coba cek apa sih yang di dalam ada employees. Lalu, nah ini sangat tricky kali harus kita pakai direktur jangan lupa. Nah, di sini dia hanya bisa men-select dari direktur dari employee saja. Kalau kita select departemennya juga nggak bisa. Departemennya tidak bisa. Nggak eksis katanya. Sebenarnya coba kita buat lagi grant select on department to komisaris. Grant sukses. Coba kita pembuktian. Nah, bisa kan? Atau kita mengakses yang lain atau seperti job history juga nggak bisa. Ini ada apa aja? Coba kita select. Oh gini gini. Isi aja job history-nya. Story. Nah, di sini ya tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau jika kalian ingin menginputkan semuanya, semua tabelnya, kita bisa membuat pernyataan seperti grant select any table ke any table to komisaris. Nah, di sini dia bisa menselect semua tabel gitu. Sekarang kita select lagi semuanya from job. Oh jangan lupa direkturnya. Take from job story tentunya. Nah, muncullah employee ID-nya atau kita juga bisa select all from location. Oke, sangat tricky sekali ini kita belum belum meletakkan nama direktur di depan. So, nah, di sini dia tidak bisa juga karena belum ada yang kita beri akses. Coba aja. Direktur, take employees. Tidak ada. Coba kita kasih grant ke itu ke grant select ke engineer ya. Kita kasih dia select kita kasih dia select on employees aja dulu. Yes. To engineer. Oke, sukses. Coba kita lakukan. Masuklah akses yang telah kita lakukan. Yang telah kita berikan aksesnya untuk mengakses. Sebenarnya di user 2 atau user komisaris ini juga bisa memberi akses kepada user 3 dengan perantara user satu dulu. Misalnya kita buat sini grant, kita buat dulu grant select on job history. Select on job history to engineer
Itu komisaris. Komisaris. Jangan lupa kita tambahkan weeks grant option. Nah, di sini dia bisa mengakses Surin juga bisa memberikan lah grant selectnya tadi. Grant selectnya atau akses selectnya on history, history to yaitu tentunya engineer. Lupa, kita harus menentukan pemiliknya. Nah, coba kita select all from job history. Oke, lupa lagi. Direktur. Nah, sebenarnya banyak untuk grant. Misalnya kita memberi akses create table ke, oh, kita tes dulu ya. Bisa nggak dari user 2 atau komisaris ini membuat create table? Coba kita buat create table, misalnya kabel ini mahasiswa. Oh, pendapatan. ID masuk, voucher aja, voucher 25 buat terus jumlah kita berikan number terus banyak error katanya insufficient privilege. Nah, coba kita beri create table to komisaris. Komisaris coba lagi kita buat create table dari user komisaris. Oke, apa bilangnya? Privilege on table system. Ini ada privilege yang kita tambah juga grant and unlimited table space to komisaris. Nah, kita coba lagi, apakah bisa? Nah, terbuatlah suatu table pendapatan di di komisaris. Nah, ya. Atau kita buat lagi apa ya? Atau kita buat dia memberi akses seperti, oh ini bisa nggak dia melakukan fungsi ya? Coba kita jika suatu fungsi. Oke, ini ada salah sebenarnya harus ada direktur juga nih. Oh ini nggak apa. Jadi di nama tabelnya sih yang penting. Itu nggak pengaruh. From nama tabelnya tadi direktur titik employees. Nah, setelah bisa melakukan fungsi-fungsi seperti max, min, atau nanti group, bisa kita menjumlahkan panjang dari Fresna.
Bisa. Jadi di sini kita memberi job story, grant, eh, select job story ke komisaris, ke engineer. Nah, ini jika kita memberi atau menghapus atau merevoke akses akses yang telah kita berikan di tentunya di komisaris, eh, komisaris otomatis jika di sini komisarisnya mendapatkan akses with pre-option dan dia memberikan aksesnya itu ke user 3. Setelah kita revoke select atau revoke privilege-nya ke komisaris, otomatis yang di user 3 juga terputus tuh. Akses yang telah berikan. Coba aja, coba. Oh, bukan revoke. Revoke tadi ada select misalnya any table. Oh, we select on employees from komisaris. Bisa, coba kita select. Betul. Oke, select. Juga ada tadi select revoke select any table. Tadi kita lupa juga from komisaris. Nah, coba bisa nggak ya? Nah, di sini apa bisa nggak lagi ya? Dia sorry, masih bisa. Karena kita belum menghilangkan privilege-nya ini. Oh, privilege masih bisa. Coba kita revoke, select on tadi job history from komisaris. Sukses, coba lagi. Seharusnya dia tidak bisa men-select job history. Nah, di sini nggak, di sini kan kita kan tidak bisa men-select job history karena kita sudah revoke select on job history di komisaris dan di komisaris yang telah memberikan akses ke user engineer setelah diputus aksesnya, jadi dia juga putus rantainya antara user 2 dan user 3. Coba kita revoke juga, revoke misalnya select on employee from komisaris. Oh, tidak ada revoke apa ya? Tidak ada revoke employees to komisaris, bukan komisaris. Maaf. Engineer. Nah, coba kita select. Jadi ada banyak sebenarnya grandnya, nggak banyak sih seperti yang umumnya grand table atau juga bisa grand update, insert tergantung kebutuhan yang kalian inginkan gitu. Oh, yang tadi itu ada yang grab ops with grab option tuh hanya bisa dilakukan select dan insert. Jika create table ya nggak bisa. Create table dia harus user yang utamanya yang memberi create table to user yang kita ingin. Dia tidak bisa melalui perantara antara satu user ke user lain. Sebenarnya kalau di update insert sebenarnya sama saja bentukan sintaksnya dan konsepnya. Eh, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita tentang DCL atau data control language atau bagaimana kita memberikan akses ke user atau skema database lainnya. Sekian dari saya Farahudillah. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.